Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marin Anisya dengan NIM 0566777116 dari UPBJJ UT Palembang. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah struktur data, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graph dengan 10 not yang mewakili A0, A1 sampai dengan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Kemudian lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS berdasarkan tahap demi tahap proses pencarian dan gabungkan rinci prosesnya. Oke. Cek di sini sebelumnya saya sudah membuat survei chatnya ya untuk tugas ini karena untuk mempersingkat waktu ya. Nah, Nah, di sini sudah ada tugasnya, saya sudah membuat programnya. Jadi mungkin sih saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau sedikit menjelaskan tentang program yang sudah saya buat ini. Oke, untuk program ini itu adalah DFS, Depth First Search. Oke, nah program ini tuh mengimplementasikan algoritma DFS untuk melakukan struktur data graph. Nah, jadi graph pada program ini direpresentasikan menggunakan hash map dengan tipe data map string, list string, uh, seperti itu ya. Kemudian bentuk ini disebut dengan agency list, yaitu setiap node menyimpan daftar node lain yang terhubung langsung dengannya. Misal, uh, node A0 memiliki tetangga A1 dan A2. Lalu A1 terhubung ke A3 dan A4. Nah, begitupun seterusnya. Jadi, struktur ini tuh memudahkan dalam merepresentasikan hubungan antar node seperti itu. Selain graph, program ini juga menggunakan set string dan visit yang berfungsi untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi. Hal ini penting agar tidak tidak terjadi pengulangan mengunjungi atau bahkan infinite loop jika graph memiliki siklus seperti itu. Jadi DFS itu dimulai dari node awal yaitu A0 melalui pemanggilan fungsi DFS. Kemudian metode DFS yang digunakan dalam program ini rekursif, artinya fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menjelajahi node tetangga seperti itu. Nah, jadi di sini sudah saya buat programnya untuk DFS ya, seperti ini. Kemudian untuk hasil dari runningnya, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Hasil DFS dari A0 itu adalah mendatangi A0, mendatangi A1, mendatangi A3, A3 mendatangi A4, A4 mendatangi A7, A7 mendatangi A2, A2 mendatangi A5, A5 mendatangi A6, A6 mendatangi A9 dan A9. Dan berarti targetnya itu adalah A9. Seperti itu. Oke, di sini kita lanjut untuk tugas nomor 2, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma BERT First Search dalam bahasa Java ya. Graf yang digunakan itu ada 10 dengan 10 not yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Kemudian lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BSS, jelaskan tahap demi tahap. Oke. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan, saya akan membuat programnya di NetBeans. Nah, di sini sudah untuk BAP sendiri saya sudah membuat programnya karena untuk mempersingkat waktu lagi ya. Di sini sudah saya buat programnya yaitu seperti ini.
Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang BFS itu tersendiri. Nah, jadi untuk BFS itu adalah algoritma untuk traversal atau penjelajahan graph atau tree yang konsep utamanya adalah melebar seperti itu ya. Jadi cara carinya itu per level atau per lapisan. Kita habiskan dulu tetangga terdekat di level yang sama, baru kita turun ke level di bawahnya seperti itu. Eh, untuk kata kunci dari BFS sendiri itu ada dua, yaitu kiwi dan set visit. Untuk kiwi itu adalah uh, antrean ya. Karakteristiknya itu vivo, first in, first out. Siapa not yang antri duluan, dia yang bakal dieksplor duluan seperti itu. Kemudian untuk set visit ini adalah ini penting buat tracking supaya algoritma tidak mendatangi not yang sama berulang kali. Supaya tidak terjadi infinite loop tadi ya. Jadi BFS ini paling efektif kalau kita mencari shortest path atau jalur terpendek seperti itu. Pada Grab tersendiri itu eh, dia mencari jalur terpendek pada Grab yang tidak punya bobot karena dia eh, nemuin target tetangga terdekat dulu terlebih dahulu sebelum mencari ke tempat yang jauh seperti itu. Untuk BFS tersendiri mungkin penjelasannya seperti itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian untuk programnya yang sudah saya buat ini dia seperti ini. Mungkin pesannya terlalu cepat ya karena saya langsung copy-copy aja dan saya sudah membuat program terlebih dahulu karena eh, saya banyak terlalu banyak kesibukan jadi untuk mempersingkat waktu ini saya mencoba mengerjakan tugas 3 untuk jadi untuk hasil run-nya seperti ini ya. Nah, jadi untuk hasil run dari BFS itu adalah A0, A0 mendatangi A1, A1 mendatangi A2, A2 mendatangi A3, dan begitu pun seterusnya. Baik, mungkin untuk tugas 3 saya cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf dan kedepannya saya untuk bisa dibimbing lagi. Eh, Terima kasih untuk 8 sesi selama tutor berjalan. Dan mohon maaf untuk tugas 3 mungkin saya cuma bisa seperti ini. Mohon bimbingannya untuk kedepannya lagi. Saya Maria Anisha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.